Selamat pagi, hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Perkenalkan, saya Vivi, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Salam sejahtera dan selamat datang pada acara peresmian 4 lokasi di Universitas Tarumanegara, yaitu 1. Medical Learning Hub, Gedung J lantai 4, Fakultas Kedokteran. Kedua, Urban and Regional Planning Real Estate, Secretariat and Academic Hub. Gedung L lantai 6, Fakultas Teknik. Yang ketiga, Seminar Room, Gedung L lantai 6, Fakultas Teknik. Dan yang terakhir, Kantor dan Lembaga Universitas Tarumanegara, Gedung M lantai 5. Kami menyambut dengan kepada Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara, Bapak Dr. Randus Indra Gunawan Masman, MBA, Wakil Ketua Yayasan Tarumanegara, Bapak Budiarsa Sastrawinata, Pembina Yayasan Tarumanegara, Bapak Insinyur Edmund S. Sutisna, MBA, Pembina Yayasan Tarumanegara, Bapak Insinyur Nanda Widya, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, Profesor Dr. Aryawan Gunadi, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, Profesor Dr. Aryawan Gunadi, SHMH beserta jajaran, Ketua Pengawas Yayasan Tarumanegara, Bapak Insinyur Agus Surjawijaja beserta jajaran, Rektor Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Ahmad Sudiro, SHMH MM MKN beserta jajaran, dan seluruh tamu undangan yang terhormat. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, dimohon kepada seluruh hadirin untuk berkenan mengikuti arahan pengurus dan mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Marilah kita awali acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai ungkapan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kelancaran jalannya acara hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita saksikan video kilas balik, revitalisasi dan video room tour
4 lokasi yang akan diresmikan pada pagi ini. Selamat menyaksikan. Medical Learning Hub yang berlokasi di Gedung J lantai 4, Fakultas Kedokteran, merupakan fasilitas pembelajaran yang dirancang untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa dalam suasana yang nyaman dan kondusif. Fasilitas ini menjadi pusat berbagai kegiatan pembelajaran dan diskusi akademik yang mendukung proses belajar mengajar secara efektif. Medical Learning Hub dilengkapi dengan 30 unit ruang diskusi, 2 unit ruang kelas, serta ruang sekretariat dan ruang dosen yang menunjang kelancaran aktivitas akademik. Dengan tata ruang yang tertata rapi serta lingkungan yang tenang, Medical Learning Hub mendorong terciptanya interaksi akademik yang produktif antara mahasiswa dan sivitas akademik. Melalui fasilitas ini, Fakultas Kedokteran berkomitmen untuk menghadirkan lingkungan pembelajaran yang berkualitas dan berkelanjutan. Seminar Room yang berlokasi di Gedung L lantai 6 Fakultas Teknik merupakan ruang akademik dengan kapasitas lebih dari 250 orang yang dirancang untuk mendukung seminar, kuliah umum, dan kegiatan ilmiah berskala besar. Urban and Regional Planning Real Estate, Secretariat and Academic Hub yang berlokasi di Gedung L lantai 6 Fakultas Teknik merupakan fasilitas akademik bagi program studi urban and regional planning. Fasilitas ini mendukung kegiatan akademik dan administratif serta menunjang interaksi antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan yang tertata rapi dan kondusif. Kantor dan lembaga Universitas Tarumanagara yang berlokasi di Gedung M lantai 5 merupakan fasilitas yang mewadahi berbagai lembaga strategis universitas dalam mendukung pengelolaan akademik, penelitian, dan pengembangan institusi. Di fasilitas ini terdapat lembaga pembelajaran dan inovasi akademik, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, lembaga pemeringkatan dan reputasi, lembaga kerjasama dan hubungan internasional, kantor penjaminan mutu dan audit, kantor hubungan masyarakat dan multimedia, serta pusat data dan teknologi informasi. Fasilitas ini mendukung koordinasi dan tata kelola universitas secara efektif dan berkelanjutan.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita menyimak sambutan dari Rektor Universitas Tarumanegara kepada Profesor Ahmad Dr. Sudiro, SH MH MKN MM. Saya persilakan. Baik, selamat pagi, salam sehat selalu buat kita semua. Yang terhormat pimpinan Yayasan Tarumanegara, sini sudah hadir Ketua Pembina Bapak Dr. Andes, Pak Masman, Pak Indra, Pak Dr. Andes Indra Masman, kemudian ada Pak Wakil Ketua Pembina Pak Budi Arsa, kemudian juga ada pembina Pak Insinyur Edmund Tisna, kemudian juga Pak Insinyur Nanda, dan hadir juga Ketua Pengawas Pak Agus Surya dengan Pak Edward yang terhormat, dan juga Ketua Pengurus Yayasan Prof. Aryawan beserta seluruh jajarannya, baik Pak Sekretaris, Pak Fedrik, Bu Bendahara, ya, belum juga jajaran lainnya dari pimpinan pengurus yayasan. Yang terhormat pimpinan Universitas Tarumanegara sudah hadir, para kepala lembaga, kepala kantor, juga Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi serta seluruh undangan yang mohon izin saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu karena banyak. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu kami dari pimpinan Universitas Tarumanegara menyampaikan puji syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri peresmian 4 fasilitas baru dari Yayasan Tarumanegara hasil revitalisasi yang tadi sudah bersama-sama disaksikan, dan tentu kami mewakili pimpinan Universitas Tarumanegara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Yayasan Tarumanegara yang telah memberikan merevitalisasi 4 area fasilitas yang diberikan ke Universitas Tarumanegara, dan tentu kami akan menggunakan sebaik-baiknya keempat fasilitas. Selamat datang Bu Femi, Pak Dr. Hendra, dan kami tentu ini menjadi semangat kami untuk dapat bekerja lebih baik lagi untuk meningkatkan kinerja dari seluruh sivitas akademika Universitas Tarumanegara, baik di level universitas, fakultas, maupun juga prodi dan para dosennya. Mudah-mudahan dengan tambahan 4 fasilitas yang baru direvitalisasi ini nanti tentu sangat berguna untuk mendukung berbagai program yang dilakukan baik oleh fakultas, prodi maupun juga universitas, dan kami lihat bahwa yayasan beserta pimpinan terus mensupport dan mendukung berbagai sarana prasarana yang tentu ini membuat kami bahagia dan membuat kami lebih semangat lagi dalam meningkatkan kinerja, terutama berkaitan dengan program-program untuk internasionalisasi, inovasi akademik dan kolaborasi. Dan Bu Warek mungkin belum hadir karena masih ada acara di ruang auditorium lantai 8 yang mungkin nanti baru ke sini. Saya pikir itu, dan sekali lagi terima kasih pada seluruh pimpinan Yayasan Tarumanegara yang sudah memberikan tambahan 4 fasilitas kepada Universitas Tarumanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Profesor Dr. Ahmad Sudiro. Berikutnya, kami mengundang Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara,
Profesor Dr. Aryawan Gunadi, SHMH, untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada Prof dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita. Yang kami hormati pembina yayasan, ada Ketua Pembina Pak Indra, lalu ada Pak Budiarsa, Wakil Ketua Pembina Yayasan, Pak Nanda, lalu juga ada Pak Edmund Sutisna, selamat pagi. Ketua Pengawas Pak Agus Surya, beserta seluruh jajaran, ada Pak Edward, dan pengurus tentunya yang hadir, ada lengkap, ada Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil, Bendahara, Wakil, dan anggota. Lengkap ini, Pak. Oke. Bapak Ibu semua, tadi saya menyambung yang Pak Rektor sampaikan bahwa hari ini kita bersyukur, kita hari ini kumpul, di sini juga hadir perwakilan-perwakilan pimpinan PT kita, ada PT TBU, PT TBM, ada Rumah Sakit Royal, mungkin dari Tarumanegara, Sinia hadir, Sinia, nah, Stiba ya, nanti sekolah tinggi ya. Stiba Sinia, Institut Tarumanegara, nah ini hadir semua. Jadi seluruh unit kita ini betul-betul hadir pada hari ini. Nah mungkin Bapak Ibu mohon jangan bosan kalau kita mengundang, karena sebetulnya beberapa bulan sekali kita ada kumpul begini, tujuannya adalah karena Yayasan Tarumanegara ini sudah jadi satu ekosistem, sehingga paling tidak Pak, setiap beberapa bulan sekali kita ada kumpul bertemu dengan teman-teman semua sivitas akademika yang ada di sini. Nah yang kedua adalah kita hari ini meresmikan memang ada 4 tempat. Ini kita jadikan sekaligus. Yang pertama adalah Medical Learning Hub. Medical Learning Hub ini kita gunakan untuk di Fakultas Kedokteran. Dan kita harapannya di FK ini bisa terus speednya semakin bertambah. Pak Dekannya di sini ada, Pak Dekannya? Biar berdiri dulu nih Pak Dekannya. Coba tepuk tangan dulu buat Pak Dekannya. Ada Dekannya ada? Wah, belum hadir? Lagi ke Papua atau dosen kedokteran deh atau prodinya ada hadir, berdiri dulu kaprodinya ke Sorong semua, ya udah dosennya, ini dosennya kan. Ini dosen-dosennya nih, nah ini dosen-dosen FK. Jadi di FK itu sudah diberikan satu fasilitas Medical Learning Hub. Nah mudah-mudahan ini bisa dipakai sehingga FK bisa semakin bertumbuh nih. Kami dengan Pak Rektor kemarin sempat mendukung bersama dengan Dekan, bertemu dengan Pak Budi Sadikin, Pak Menteri, untuk menyelenggarakan 2 spesialis ya Pak ya, 2 spesialis. Jadi tolong sampaikan kepada Dekan bahwa 2 spesialis ini harapannya di tahun ini udah harus ada. Kita nggak mau ketinggalan dengan fakultas di kampus yang lain. Untar Fakultas Kedokterannya salah satu unggulan. Bahkan Ketua Yayasan BINUS menyampaikan bahwa ke Pak Nanda ya waktu itu ya Pak ya, mereka sudah punya hampir semua, tetapi yang mereka belum itu adalah Fakultas Kedokteran. Makanya mereka akuisisi sekolah tinggi sekarang. Jadi jangan pernah kalah, kita harus punya spesialis dan tentu dengan perhitungan yang matang dan bisnis plan yang matang, sehingga kita pada akhirnya tidak tertinggal dengan kampus yang lain. Lalu yang kedua adalah kita juga meresmikan Urban and Regional Planning Real Estate. Nah, ada kaprodinya, Dekan Teknik ada, nah ini Pak Dr. Wilson, tepuk tangan dulu. Dari Prodi Real Estate-nya ada, Prodi Real Estate, PWK Real Estate ada, nah dari Nadia, oke. Dan teman-teman semua ya, oke. Nanti fakultas itu akan, tadi saya diingatkan Pak Agus juga, akan jadi Fakultas Arsitektur dan Perencanaan. Jadi akan ada fakultas sendiri, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini kita bisa launching. Bu Vero ya, ketua timnya, mudah-mudahan bisa bersama dengan teman-teman di arsitek bisa mendukung sehingga arsitek yang menjadi unggulan kita sejak dulu Pak Ciputra membangun, mudah-mudahan ini bisa diteruskan sehingga arsitek kita harus bisa menjadi yang leading. Ya, titip ya. Yang ketiga adalah tadi seminar room yang hari ini juga diresmikan untuk sarana dan fasilitas. Kalau bisa dengan fasilitas ini dikembangkan beberapa kegiatan akademik, baik yang berupa seminar internasional, lalu kegiatan-kegiatan student exchange, lecture exchange, ataupun kegiatan-kegiatan fast track, joint degree, dual degree. Saya rasa itu tahun ini harus, saya sudah diingatkan beberapa kali, udah harus berjalan. Saya yakin Pak Rektor juga sudah kembangkan, dan mudah-mudahan kita berkolaborasi banyak dengan
kampus-kampus dari luar negeri. Lalu ada kantor dan lembaga di universitas. Ini kepala lembaganya boleh berdiri dulu? Ada ketua lembaganya? Wah ini, tepuk tangan dulu. Nah ini lembaga-lembaga ini macam-macam. Mungkin Bapak Ibu pembina, pengawas, pengurus. Jadi ada yang lembaga research, ada yang untuk pemeringkatan, lalu ada apa lagi? Kemahasiswaan, lalu ada apa lagi? Pembelajaran ya, akademik ya, pembelajaran, lalu ada kerjasama, lalu ada apa yang Pak Rezi? LSP, ada sertifikasi profesi. Jadi dengan ada fasilitas yang baru ini Pak, semangat baru sehingga teman-teman di lembaga bisa lebih kencang lagi gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu 4 ini mudah-mudahan menjadi pendukung kita dan tetap mendukung dalam kerangka 3 hal yang menjadi target, yaitu academic innovations yang ada di Untar harus bertumbuh. Yang kedua adalah industry collaborations, jadi kolaborasi dengan industri harus terus juga berjalan. Dan yang ketiga adalah internasionalisasi. Mungkin Pak Rektor titip 3 itu Pak, sehingga 3 poin yang menjadi agenda kita sejak lama pasti Pak Rektor akan jalankan dan bisa didelegasikan ke tim atau fakultas-fakultas yang lain. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan acara hari ini bisa bermakna, bisa kumpul semuanya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi sukses dan maju terus untuk Untar. Terima kasih. Terima kasih Prof atas kata sambutannya. Secara khusus kami juga mengundang Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara, Bapak Dr. Andus Indra Gunawan Masman, MBA untuk menyampaikan sambutan. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari yang bagi kami ya penting dan istimewa setiap kali. Ya. Tadi disebut diresmikan 4 tempat, medical, learning hub, ya, kemudian real estate hub, seminar, dan kantor lembaga. Yang menarik ini bagi saya istilah hub. Ya. Hub, apa itu? Ternyata itu kalau diusut dari dunia komputer ya, tapi kemudian menjadi pusat yang menghubungkan titik-titik sehingga membentuk jaringan. Ya. Sekarang istilah jaringan itu penting sekali. Ada istilah hub, tapi ada istilah lain yang juga menarik. Nexus. Ini diperkenalkan oleh Yuval Noah Harari, ahli sejarawan yang kontroversial itu. Jadi ini sudah ada nama-nama bagus, kemudian setiap kali terjadi peresmian, ya, udah berapa kali diresmikan ini Pak Aryawan, banyak sekali. Ya. Kenapa? Karena kebetulan yayasan ya ini dan bendara ya, kami semua punya siasat ya. Kalau ada uang lebih ya, SHU daripada itu kena pajak, mending dijadikan seperti ini ya. Kalau ada uang lebih tentu ada perhitungannya. Ini kepintaran dari bendara, jadi ini akan terus dilakukan ya, disempurnakan, diperbaiki. Dan tentu harapannya adalah tidak terbatas di sini saja, tapi di fakultas-fakultas lain juga ya. Nah, kalau dilihat ya, apakah yang dilakukan semua ini enggak lain dari bagian servis ya, servis perbaikan sarana, supaya apa? Supaya lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Sekarang ini dunia yang terakhir ini mutakhir ya, mengarah ya, customer centris, di sini student centris ya. Kalau dulu nggak begitu, sekarang makin ya. Jadi harus diberi kenyamanan ya, mahasiswa, kemudian
para penggeraknya, dosennya, dan sebagainya. Tapi servis ini apa berhenti sampai di sini? Ini sering jadi pertanyaan. Ya. Kadang-kadang sejumlah lembaga, ya, gedungnya bagus, sejumlah bank bagus, menarik perhatian. Tapi servis lainnya bagaimana? Terutama servis di bidang komunikasi. Ya. Kadang-kadang ya seperti begini, bagus tempatnya, ya. Tapi begitu kita menghubungi, ya, apakah itu lewat telepon ataukah lewat WA atau apa ya, itu nggak bunyi, nggak bisa. Itu saya sering pribadi mengalami. Maskapai penerbang besar, ya. Kemudian kita mau bertanya, Jakarta banjir, pesawat dari Surabaya mendarat nggak di Jakarta? Itu ada nomor telepon, bisa dihubungi. Tapi jawabannya meragukan. Bahkan cenderung ke arah penipuan. Padahal itu nomor resmi di Google. Kemudian Angkasa Pura menyatakan yang resmi hubungan nomor lain. Tapi nomor lain itu tidak pernah menjawab. Paling-paling kalau menjawab pakai mesin. Ya. Jawaban dengan mesin itu kalau bagi saya ya, dari dulu enggak terlalu suka. Karena pertanyaan tuh harus standar. Kalau yang di luar standar dia nggak bisa jawab. Ya mudah-mudahan ya apa yang dilakukan Untar ya, Tarumanegara itu tidak hanya servis di bidang hardware seperti sering diutarakan juga oleh Pak Rektor. Softwarenya bagaimana? Lebih penting lagi humanware-nya bagaimana? Kalau humanware-nya parah ya, komunikasi menghubungi aja sulit ya, repot. Ya. Sering kemarin saya coba menghubungi, ada persoalan sedikit PBB di kota Tangerang ya. Ada nomornya untuk PBB, isi macam-macam, tapi tidak ada jawaban. Ya. Kemudian iseng-iseng bertanya ke Pemdanya, justru dijawab tanpa segala macam. Jadi kalau yang semacam ini ibaratnya ya ada bagian khusus admin, penerimaan mahasiswa, pembukaan fakultas baru, tapi tidak menjawab, tidak bisa menjawab. Tapi yang bisa menjawab malah rektornya. Jadi lucu begitu. Ya. Ini baru servis. Ya. Tapi kan yang dikehendaki oleh yayasan dan sebagainya. Kenapa kok di kita kok peranan yayasan penting? Ini kembali mungkin dijelaskan. Ini sejaknya Pak Ciputra ya. Itu ingin yayasannya itu betul-betul aktif. Bukan hanya pengurus, bahkan yang namanya pembina pun itu bukannya simbol. Kalau di tempat lain simbol. Setiap hari itu saya komunikasi dengan Pak Aryawan ya, hampir setiap hari. Mengetahui perkembangan dan sebagainya. Ini kenapa? Ini ada kaitannya ya dengan kemajuan. Tadi disebut servis. Tapi servis itu kan baru bagian. Bagaimana dengan yang lain, produknya? Ini kan sering dikeluhkan, terutama oleh Pak Edward. Ya, katanya banyak lulusan perguruan tinggi yang sekarang nganggur, begitu ya. Itu sebetulnya kalau yang seperti itu udah dari zaman dulu, Pak Edward. Dari zamannya Pak C. Pidato mendapat gelar doktor honoris causa, itu di awal sambutannya itu dikatakan, ya, kenapa kok dia tertarik agar lulusan itu tidak hanya menjadi pekerja, ya, kan semuanya diarahkan lulus jadi pekerja. Kenapa tidak wira swasta?
Itu dari dulu. Tapi keadaan sekarang tuh memang makin parah. Sebagian disalahkan ke universitas, katanya kurikulumnya tidak sesuai dengan permintaan. Sebagian disalahkan ke dosennya, katanya kurang mengupgrade diri. Tapi sebagian lagi yang benar itu juga keadaan ekonomi ya. Ekonomi, kalau banyak PHK, ya, kalau pajaknya turun, kan berarti ada sesuatu, kegiatan turun. Kalau PPN-nya turun, berarti juga turun kegiatan. Nah ini sebagian memang salah pemerintah, katakan gitu, atau keadaan situasi global. Tapi sebagian adalah katakan tanggung jawab kita. Nah, yang berkali-kali dan ingin dirumuskan, ya, saya kira ya berkali-kali dalam rapat ya, itu kita ingin ada pembaruan kurikulum, ada kurikulum baru yang dikehendaki oleh dunia kerja. Ya. Ada juga upgrading dari dosen, ini berkali-kali ditekankan ya. Nah, ini saja ya sebenarnya kembali lagi yang diutarakan oleh Pak Ciputra ya. Kita jangan hanya mengarahkan orang untuk hanya bagian dari menjadi pekerja. Sebenarnya ada lain-lain lagi. Ini juga mungkin perlu bagi kita ya. Sebagian bisa jadi wira swasta. Sebagian lagi bisa apa yang disebut self-employed profesional. Ya, perorangan tapi dia bekerja. Ya. Sebagian lagi bisa mungkin investor dan sebagainya. Jadi kemungkinan ini baiknya ya disiasati terus ya oleh Pak Rektor ya, juga oleh yayasan dan sebagainya. Ini disiasati terus. Jadi harapan saya ya, ini udah bagus. Ya. Di seberang juga bagus. Kemudian di satu lagi ya, Simatupang itu juga bagus. Gedung-gedungnya, fasilitasnya. Tapi kemudian cobalah kita perbarui softwarenya, dan lebih penting lagi humanware-nya. Di mana-mana kelemahannya itu kita di humanware. Kalau kita jujur ya, di mana-mana kita mau meniru negara lain, mau niru ini itu segala macam, tapi humanware-nya lemah. Inilah. Jadi selamat, sukses untuk adanya kegiatan kenyamanan seperti ini, tapi kenyamanan seperti ini ya hendaknya kemudian dibarengin dengan apa? Dengan peningkatan kualitas dari pendidiknya, kualitas dari manusia-manusia pendukungnya, hingga melahirkan kualitas dari para lulusannya. Tidak hanya sebagai pekerja, tapi bisa juga bergerak sebagai self-employed profesional dan juga menjadi wira swasta. Saya kira mungkin sekian saja ya. Terima kasih, dan prestasi yang telah dilakukan itu cukup membanggakan. Nanti kita bukan hanya di sini, kita punya rumah sakit ya. Nanti kita coba perbaiki, kita masih punya sejumlah kegiatan lain. Harapnya kita semua bisa maju terus. Sekian saja. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih atas kata sambutannya Bapak Indra. Bapak Ibu undangan yang kami hormati,
tibalah kita pada prosesi pemotongan pita dan penandatanganan prasasti Medical Learning Hub Gedung J lantai 4, Fakultas Kedokteran, Urban and Regional Planning Real Estate Secretariat and Academic Hub, Seminar Room Gedung L lantai 6 Fakultas Teknik, serta kantor dan lembaga Universitas Tarumanegara Gedung M lantai 5. Untuk pemotongan pita, kami mengundang Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara, Dr. Andus Indra Gunawan Masman MBA, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH, Rektor Universitas Tarumanegara, Profesor Dr. Ahmad Sudiro SHMH MKNMM, didampingi oleh para pembina, pengawas, pengurus Yayasan Tarumanegara, serta Wakil Rektor Universitas Tarumanegara, dipersilakan maju ke depan untuk bersama-sama meresmikan dan memotong pita. Baik, akan saya pandu. Pemotongan dilakukan setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk tetap di tempat. Selanjutnya adalah penandatanganan prasasti peresmian oleh Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara, Bapak Dr. Andus Gunawan Wasman MBA, dan Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara, Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH, dipersilakan. Baik, akan saya pandu penandatanganan prasasti peresmian oleh Ketua Pembina Yayasan Tarumanegara dan juga Ketua Pengurus Yayasan Tarumanegara. Untuk tim dokumentasi dan persilakan.
Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan tim panitia untuk melakukan dokumentasi. Baik, kami persilakan tim panitia untuk melakukan dokumentasi. Tes. Baik, akan saya bantu dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, dengan ini rangkaian acara peresmian telah resmi berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara peresmian fasilitas di Universitas Tarumanegara. Semoga fasilitas yang telah diresmikan dapat mendukung kemajuan Universitas Tarumanegara serta memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dan masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Saya Vivi, pamit undur diri. Selamat siang dan salam jumpa.